갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Ini saya menawarkan solusinya sebenarnya, bukan solusinya tapi dengan analog. Dengan analog biar meyakinkan buat Anda semua bahwa yang kita akan lakukan ini adalah bukan sekedar sesuatu yang ecek-ecek, yang serius, yang perintah ilahi menurut saya. Kenapa? Saya akan analogkan dengan sebuah paket. Pernahkah Anda menitipkan sebuah barang untuk dikirim ke saudara Anda, ke sobat Anda? Pernah? Pernah? Biasanya kemana, Bu? Datangnya? Sebutkan sebuah merek, kemana biasanya? JNE. Datang ke JNE ini mau barang itu. Orang JNE kan ketitipan barang ibu. Biasanya pertanyaannya apa dari orang JNE? Ini apa? Ini langsung, ini isinya apa? Yang paling utama itu pasti. Iya. Kenapa dia isinya apa? Dia pertanyaan pertama untuk apa? Pengamanan. Iya, untuk memperlakukannya biar aman. Kalau ini isinya dokumen, jangan dilipat. Kalau pecah belah, jangan dibanting dan sebagainya. Betul kan? Ya. Oke. Pertanyaan saya, yang kita miliki, baik anak, ya baik anak, baik suami atau istri, juga sama kan? Titipan bukan? Titipan bukan? Titipan siapa itu? Titipan siapa? Titipan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Titipan loh itu. Nih, analognya. Kembali analog lagi. Tadi kalau titipan barang tadi ke JNE, kita titipkan barang dikirim. Lalu sesuai dengan jadwal dia 2 hari akan datang, telepon kita ke yang dikirim. Ke teman kita, Pak Budi, kiriman saya datang belum? Datang. Gimana keadaannya? Hancur Pak Najar. Apa yang kita lakukan? Saya sebagai penitip. Apa yang kita lakukan? Kalau titipan yang saya kirimkan melalui JNE katakan rusak kabar di sononya, saya akan marah. Puncak marah saya apa? Nggak percaya. Dituntut pengadilan mungkin. Kalau barangnya mahal kan? Oke, sekarang kalau titipan dari Maha Kuasa, setelah nanti dia apa namanya? Dihisap. Lalu kata yang menitipkan barang, menitipkan ke kita, Tuhan yang Maha Kuasa, salah nih, rusak. Apa yang dilakukan? Apa yang paling utama dilakukan sama yang Maha Kuasa? Kamu nggak bener nih ngurus titipan dari saya. Anak kamu kayak gimana? Istri kamu, suami kamu, itu kamu ke neraka aja. Bisa nggak? Mungkin nggak? Itu yang maksud saya. Ya. Kok heboh amat sih? Iya, memang betul. Kita kadang-kadang yang berharga itu kita nggak tahu. Nggak tahu gitu, ini apa, kayak gimana barangnya. Ada nggak sekolah untuk menjadi rumah tangga? Ada nggak sekolah buat pernikahan sampai S1 S2? Ada nggak? Nggak ada, nggak serius kan? Padahal itu akan mengurus titipan yang luar biasa ya. Oleh itu sekalian, mengerti kita pada titipan dari Tuhan kita, ya anak ini. Nah, karena itu parenting, definisi parenting dari Steve ini, atau pola asuh anak atau parenting adalah ini. Ya. Pola asuh anak berdasarkan Stephen adalah sebuah konsep pengasuhan yang bertujuan mengantarkan setiap anak menuju keberhasilannya, mengantarkan anak menuju keberhasilannya. Tetapi di pihak lain pada saat yang sama, ya, membuat orang tua Anda sebagai para leadernya merasa nyaman dengan tetap mengoptimalkan kehasan diri Anda juga. Maksud saya gini, isi saya thinking dengan start saya object sensing. Itu menurut Steve ini cara mendidik anaknya berbeda. Biar apa? Biar nyaman. Jadi bukan semuanya untuk anak kok, untuk anak semua. Tapi kitanya jadi bawa pelur, nggak boleh tuh kalau menurut Steve. Anda harus ada. Istri saya salah satunya saya memperhatikan nih. Dia orang thinking pakai peraturan. Boleh nonton TV, boleh pakai gadget dari setelah mandi pagi sampai asar. Setelah itu mati semua. Oh, dia marah-marah. Bisa terjalan Pak. Dia nyaman, beliaunya nyaman, istrinya nyaman. Karena itu aturan main yang dibuat oleh orang thinking. Kalau saya buat peraturan seorang pilih, mungkin banyak dilanggar Pak. Orangnya masih nangis, udah stop, terus aja lah. Sekarang nggak apa, lebih 15 menit. Bisa jadi begitu kalau kita. Karena anak kita tanggung nonton. Istri saya nggak, oke ada, stop. Karena thinking. Ya itu ya, maksudnya ya. Jadi polanya adalah pertama bagaimana bertujuannya mengantarkan anak ke gerbang keberhasilannya. Di saat yang sama orang tua pun tidak lelah gara-gara tetap kekhasannya diakomodir. Itu dia. Baik.
melihatnya Pak? Kita ini siap belum menjadi parent, menjadi seorang tua? Siap belum mendidik anak? Ya? Punya modal nggak? Modalnya di mana? Dari mana? Modalnya dari sense of giving. Ya, rasa ingin memberikan yang terbaik. Kalau rasa itu belum ada, belum siap. Kenapa? Dalam perjalanannya pasti berdarah-darah, pasti buat hambatan-hambatan ya. Oke, untuk itu maka sampai saya istirahat, peringatan turunkan, kita nonton film dulu ya. Tidak ada anak yang bodoh. Oke, kita lihat film ini. Dimatikan dulu. Kita dimatikan. 这是一天每个人都曾经。 Saya yakin Anda, ya terutama ibu-ibu yang di sini, nggak mungkin dilakukan yang seperti tadi Ibu Kopi karena tidak peduli. Karena peduli sebenarnya, betul nggak? Kenapa peduli kok menjadi sakit-sakit? Karena ilmunya nggak tahu ilmunya, betul nggak? Ya, oleh karena itu, Bapak sekalian, di ruangan ini kita hari ini mau belajar tentang ilmu bagaimana mengerti tentang anak-anak kita, ya. Halo. Hai. Halo. Siap belajar lebih lanjut? Nah, kalau siap, kalau saya sebut satu, Anda bangunkan teman sebelah kanan Anda. Tangan kanannya gini, woi, 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 gitu ya. Oke ya, siap ya. Ini soalnya serius nih materinya. Kalau satu, woi, woi, woi ke kanan, woi, 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 3 kali ya. Satu. Nah, kalau 2, balas tuh, Bu, dagunya kenain. Iya. 2. Ke kiri, tadi ke kanan kan? Woi, woi ke kanan tadi. Yuk. 1. 2. Nah, kalau 3 ke depan, Asia. 3. Asia. Oke, 1. 2. 3. Asia. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, saya kutip nih dari orang terjenius yang pernah ada di dunia sampai hari ini ya, yaitu Einstein. Ya, beliau mengatakan bahasa Inggrisnya saya agak salah paham, langsung terjemahnya aja ya. Oke. Jadi setiap orang itu jenius sebenarnya. Setiap orang itu jenius, tetapi jika mengukur atau menjas kemampuan seekor ikan dari kemampuan memanjat, maka ikan itu selamanya merasa bodoh. Saya ulang ya, saya ulang. Kata Einstein, setiap orang jenius, setiap orang pinter. Tapi kalau mengukur kemampuan ikan dari kemampuan memanjat, maka selamanya ikan itu merasa bodoh. Kata ibunya ke ikan, kamu udah 2 tahun belum bisa manjat, kalah sama tupai baru 2 hari bisa manjat. Bahaya kan? Bahaya. Depresi. Karena salah membandingkan. Betul nggak? Anak kita jenis tupai yang pandai memanjat disuruh berenang. Depresi kan anak kita? Depresi. Ya, oleh karena itu sesungguhnya anak itu jenius, gak ada yang bodoh, gak ada yang gagal ciptaan Allah itu. Ada nggak yang gagal ciptaan Allah? Kalau kita bisa menemukan potensinya pasti ketemu, nggak mungkin gak ada. Saya di searching di internet, ada yang tanpa kaki tangan masih hidup, dia berjaya ternyata. Namanya Nick Vujicic. Wah, motivator tingkat dunia. Tangan kakinya nggak ada, tapi hal positif pasti ada, nggak mungkin gak ada. Ciptaan Allah nggak ada yang gagal. Yang membuat gagal karena orang-orang tua yang menjudge-nya salah gitu loh. Oleh ikan kok dituntut kemampuan berenang gitu loh. Memanjat, ya bodoh selamanya. Ya, oke, apa kita harus lakukan? Ya, pahami jenisnya, sesuaikan lingkungannya. Itu kita lakukan. Pahami jenis anak kita apa, lalu lingkungannya sesuaikan. Oke, halo. Yang pertama apa? Pahami jenisnya. Yang kedua, sesuaikan lingkungannya. Jadi lingkungannya yang dipaksa. Oh, yang hebat itu sekarang jago matematika. Dipaksa tuh matematika segala macam lingkungannya. Kalau anak kita bukan jenisnya, stres gak kira-kira? Ya, gimana caranya? Salah satunya, Stephen itu menjadi tools parenting. Kenapa? Karena parenting itu sekalian hanya 2 hal yang dibicarakan. Hanya berapa hal? 2 hal. Yang pertama tuntutan. Yang pertama apa? Nuntut anak kita ingin jadi apa? Yang kedua adalah dukungan atau responsibilitas. Dukungannya apa? Ya, anak kita tadi ikan, dituntutnya kemampuan berenang. Kalau sekarang kamu kecepatannya baru 100 meter per detik, nanti kamu harus 110 meter per detik, itu tuntutannya. Lalu dukungannya apa? Dukungannya dibuatin air yang sehat. Betul nggak kalau ikan? Dibuatin kolam-kolam yang luas. Betul nggak? Nah, pada dasarnya parenting itu kalau lihat kuadran ya dari Dani itu adalah ada empat tipe.
Tipe pertama adalah tuntutannya kurang, cuek, tuntutannya nggak ada, hampir nggak ada. Ya udah biar aja, biar hidup mengalir aja lah anak saya Pak. Yang pertama, yang kedua nggak ada dukungan, dituntut nggak, dukung nggak. Itu tipenya adalah cuek atau tak acuh. Bukan acuh ya. Kalau acuh lihat di bahasa Indonesia yang benar itu adalah acuh itu memperhatikan. Jadi kalau ingin kita menyebut tidak memperhatikan maksudnya tak acuh. Ya, kalau enggak acuh tak acuh baru tidak memperhatikan ya. Saya sering banget mendengar tokoh-tokoh sekalipun, sekalian saya mau ngomong ya, tokoh-tokoh sekalipun kadang-kadang salah menggunakan kata acuh. Lagu-lagu juga banyak. Kalau saya searching, kita searching di KBBI-nya adalah acuh adalah mempedulikan. Kalau yang menyebut tidak mempedulikan itu tak acuh namanya. Betul Pak Ade ya? Oke, baik. Tolong dengan wartawan ya. Saya balik ke sini. Ini yang di jalan tuh banyak tuh. Yang liar tuh anak-anak ya ini tipenya, orang tuanya. Nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin ya. Yang kedua, permisif, mendukung terus nggak tanpa nuntut. Semuanya dikasih. Wow. Jadinya apa anaknya? Anaknya manja, anaknya nggak tahan banting. Ya, itu tipe-tipenya perusahaan itu di generasi kedua hancur. Yang pertama bangun bapaknya dendam positif katanya. Waktu saya dulu waktu kecil nggak pernah dikasih apa sama bapak saya, maka orang dikasih semuanya. Perusahaannya dia bapaknya meninggal, diteruskan sama perusahaan yang seperti ini. Akan jalan nggak? Bangkrut. Nggak ada tuntutan apa-apa, didukung terus, permisif namanya. Ya. Yang ketiga adalah otoriter. Nuntut terus tanpa memberikan anaknya. Kayak ibu tadi tuh prakteknya kan, ini kan, betul kan? Ibu di film Koping tadi itu kisah asli ya, kisah asli di Singapura. Jadi filmnya film memang, tapi dari kisah asli. Ya, Koping itu kisah asli ya. Otoriter, nuntut terus, kamu pokoknya harus pandai matematikanya, harus hebat bahasa Inggrisnya. Ya, akhirnya nggak jalan, hancur, potensi hancur. Yang diharapkan, yang dianjurkan, yang direkomendasikan adalah yang ini. Tuntutannya optimal, dukungannya optimal. Nih saya mau cerita dikit nih, ya walaupun belum sukses ya, belum selesai nih anak saya ya. Tapi karena saya tahu Stephen, saya akhirnya melakukan sesuatu yang mengisi saya tuh kacau dulu awalnya. Kenapa? Anak saya intuitif introvert. Salah satu kekhasan intuitif adalah mikirnya suka loncat dan gampang bosan di sesuatu yang formal. Oke? Kebetulan SD-nya dia SD alam, walaupun itu bukan tahu Stephen karena memang dianya juga di situ. Nah mulai SMP jadi pesantren. Pas mau ke SMA dibawa kemana-mana, isi saya kan orang thinking yang biasanya pengen yang serius sekolah itu. Dibawa disaran ke kemari, dia kayaknya ogah-ogahan gitu. Akhirnya tesnya nggak lulus. Lulus sih di sebuah negeri di Serang, tapi dia nggak mau ngambil. Akhirnya diajak ngomong dengan saya dong. Kenapa sih kamu itu segala macam? Saya Abi tahu kamu itu pinter sebenarnya. Di SMP pun kamu tidak pernah keluar dari ranking 2. Ya, saya belakangan hari baru tahu kenapa dari ranking 2. Ranking satunya anak ustadznya, rankingnya dua-duanya dia. Kenapa? Karena dia suka tidur di kelas, suka lambat masuk kelas. Dan itu kebiasaan orang itu Pak, tidur. Belajarnya malam belajar jam 3 gitu sampai pagi belajar, udah bisa dia tuh. Karena apa di kelas pun kalau dibangunkan dijawab ditanya pasti menjawab. Berarti dia ranking 2 pun karena sikap perilaku, bukan karena kompetensinya, bukan karena kecerdasannya. Kok kenapa kamu nggak lulus di mana-mana SMA yang Umi berikan? Apa jawabannya? Sebenarnya aku mah nggak mau sekolah SMA, maunya langsung kuliah. Coba juga ya, betul nggak? SMP, saya bilang oke, saya langsung dukung. Oke, saya okein Pak Bu, karena tahu itulah cara berpikir dia. Maunya aneh, maunya loncat. Oke, saya bilang. Saya tuntut langsung. Mau nggak kamu selama nunggu 3 tahun pakai C yang kamu akan ikuti nanti kita kemudian, kamu hafal Quran? Dia bilang mau Pak. Mau katanya. Saya orang Stephen dong, maka saya cari tahfidnya berbasis Stephen. Saya ngobrol langsung penemunya ke Pak Farid Boniman di Jakarta. Ngobrol segala macam, ya Silaturahim, tanya. Wah, kan aja sayang di Indonesia waktu itu tahun 2018-17 belum ada yang tahfidz berbasis Stephen untuk lulusan SMP, adanya lulusan SMA. Yang ada teman-teman aja di Malaysia. Lupa pokoknya saya nggak tampilkan ya. Akhirnya saya bilang, oh deh kamu mau ke Malaysia? Dia bilang mau dong, kata dia. Langsung mobilnya kan, wah kamu gimana sih dia? Karena pasti kan ada uang segala macam kan. Mau Pak Bu. Akhirnya alhamdulillah di Malaysia hanya 1 tahun. Ya, 4 bulan, kurang lebih 4 bulannya, 3 bulan lebih itu tahsin. Lalu menghafal Qurannya hanya 6 bulan 20 hari. Khatam 30 juz. Dia sempat hafalkan. Walaupun belum mungkin ya.
Walaupun pulanglah dia ke sini setelah setahun, lalu kan saya sama istri saya khawatir kalau di rumah aja hafalannya hilang kan. Lalu saya kirimlah ke pesantren teman saya yang berbasis TV juga di Bandung. Ya udah, akhirnya di tahun ketiga dia tuh nggak ngomong-ngomong kuliah tuh. Pas ujung-ujungnya kita secara silaturahim ya, ceritakan anak teman-temannya yang saya angkat tadi 20 km. Emang kamu mau kuliah? Aku juga mau dong. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야